Kita langsung ke Bang Aziz Yanuar, ada respon yang dikeluarkan oleh Bahar Smith, yakni bisa kami katakan ia marah-marah, kecewa kenapa ada perlakuan yang tidak seharusnya diambil oleh pihak bandara terhadap 3 petugas tersebut. Itu memang reaksinya ingin keluar-keluar dilempar ke publik supaya rame, viral, baru ditanggapi atau gimana Bang Aziz Yanuar? Ya, sebenarnya sederhana, itu karena kanal keadilannya tersumbat. Ya, kemudian saluran demokrasinya terhambat gitu kan. Makanya dia mempertanyakan ini supaya ada tindak lanjut gitu kan, supaya juga ini jadi social control. Karena juga media sosial kan, supaya jadi social control sepanjang menurut saya itu tidak menyinggung pihak-pihak pribadi tertentu gitu. Kalau itu saya juga kritisi, saya akui juga kalau memang menyinggung pribadi. Tapi kalau memang soal keadilan ini menurut saya itu masih dalam koridor yang wajar seperti itu untuk mempertanyakan hal tersebut ya. Karena kan bahasanya jelas sih dari Twitter itu sudah diberhentikan, kemudian juga belum ada tindak lanjut. Nah, kanal yang tersumbat ini ditunjang, ditopang juga oleh fakta ya memang mereka udah nggak di sana lagi. Terlepas dari Pak Luman tadi katakan dengan bijak ada opsi-opsi lain, itu mungkin saja ada gitu kan. Tapi faktanya mereka tidak di sana dan juga ada statement dari yang mewakili di situ kan. Di situ kan dia seakan-akan mewakili kan gitu kan, dan punya otoritas luar biasa loh, sampai bisa memperhatikan dalam hitungan jam gitu kan. Yang membalas cuitan Denny Siregar. Iya, artinya kan ini menurut saya hal yang luar biasa, yang lumayan otoriter gitu kan dalam hal ini ya patut untuk dikoreksi lah seperti itu, secara kelembagaan ya. Tapi kalau pribadi saya nggak ada masalah. Terima kasih. Ibu Mira. Kita ke Ibu Mira terlebih dulu. Apakah secara skema pekerjaan dengan status outsourcing sangat mudah dilepas oleh perusahaan dengan ya saat ini memang tidak jelas ya Bang ya, apakah memang dipecat atau diberhentikan dari tugasnya di bandara? Kita mengacu kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan ya Bu ya. Jadi yang pertama Undang-Undang Ketenagakerjaan kita yang nomor 13 tahun 2003 dan sekarang dirubah menjadi Undang-Undang Cipta Kerja, itu nggak berubah terkait dengan pasal PHK. Jadi PHK yang dimaksud itu satu, harus ada teguran lisan dulu, panggilan secara patut. Sanksinya SP1 dulu selama 6 bulan, baru kemudian dikeluarkan lagi SP2, selama 6 bulan, baru kemudian SP3, selama 6 bulan skorsing, baru PHK. Jadi tahapannya kayak gitu tuh. Nah tetapi ada pelanggaran berat yang dimaksud bisa di PHK ya, bisa. Tapi tar dulu, apa yang dimaksud dengan pelanggaran berat? Satu, pencurian, berkelahi sesama kantor, korupsi gitu ya, narkoba dan sebagainya. Tapi kalau meninggalkan pekerjaan itu bukan pelanggaran berat. Jadi kalau saya baca di Twitternya Vicky Satari kalau tidak salah satu komisaris Angkasa Pura, salah besar dia. Arogansinya saya lihat kelihatan benar. Jadi kalau dikatakan tadi kata Bang Aziz, Habib Bahar itu sampai di tanggal 23 Maret, seminggu kemudian baru diproses. Itu luar biasa, ada sentimen agama di situ. Kenapa saya bilang sentimen agama? Karena si Denny bilang itu ada religi sekali gitu, religi sekali. Karena ada kalimat religi sekalinya. Enggak, saya kira ada. Ada. Terlalu mengada-ngada. Oke, kita dengarkan dulu sentimen agama dari sisi mana Bu? Karena ada. Kita dengarkan dulu. Bukan, karena ada terlalu kata berlebihan namanya. Anda memancing emosi umat namanya. Enggak, karena ada kata religi sekali. Kenapa? Dengan cium tangan loh. Nggak boleh. Nggak bolehnya boleh kenapa? ditahan dulu. Persoalan seperti ini kok diungkit-ungkit sentimen agama. Enggak, saya bilang. Gimana? Kita dengarkan dulu Bang Luman, nanti silakan ditanggapi. Jangan terlalu begitu. Kita dengarkan dulu Bang Ditulis Luman. oleh Denny religius. Ini sekarang umat lagi tenang-tenang menghadapi bulan Ramadan. Religius gitu loh, Terus kemudian langsung disentuh-sentuh dengan sentimen agama. Apa namanya itu direspon sangat cepat dalam hitungan 1 hari dengan salah kita satu. hubungan sama SOP Bu? SOP pekerja di bandara dengan... Nggak ada seharusnya, enggak Pak, SOP itu seharusnya pantolannya, catokannya adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan. Oke, kalau melanggar tadi hukumannya harusnya apa? Harusnya SP1, harusnya surat peringatan. Itu jelas loh sudah diberhentikan dan si Denny sangat senang saya lihat di Otoritas tweetannya bandara gitu. nggak ada kewajiban untuk membuat SP1, SP2, SP3. Kewajiban otoritas bandara itu adalah mengembalikan kepada perusahaan yang mengirimkannya. Kalau mengembalikan berarti dia dipecat karena sektor absen itu adalah yang dibuat kan oleh sektor di otoritas bandara itu bandara. mengembalikan kepada karena bukan pegawai organik. Ibu Mira, karena bukan pegawai tetap di sana. Mau tidak organik, mau outsourcing harian, peraturan perundang-undangan harus ditetapkan. Diterapkan nggak boleh diskriminasi. Mau pekerja tetap, pekerja kontrak, outsourcing harian, yang namanya peraturan perundangan harus diterapkan. Tahapannya seperti apa?
Harusnya ditegur dulu, dipanggil Pertama secara teguran. patut. Ini undang-undang. Saya ngomongnya undang-undang. Pertama dipanggil secara patut, teguran. Kenapa diklarifikasi? Nggak langsung berdasarkan cuitan gitu loh. Yang kedua baru dilihat dong, benar apa enggak nih SP1 dikeluarkan. Tadi saya sampaikan, boleh dipecat ketika melakukan pelanggaran berat. Pelanggaran berat apa? Ini undang-undang nih ngomongnya. Saya ngomong ya, 1 narkoba, 2 berantem berkelahi dengan sesama pekerja, yang ketiga dia korupsi gitu ya. Yang keempat merusak yang namanya alat aset perusahaan. Nggak ada meninggalkan pekerjaan dipecat langsung. Setuju. Atau dikembalikan. Dikembalikan Setuju. itu pasti dipecat karena sektor ABSEK itu ya sektor Pesan-pesan ini Lukman. harus kita sampaikan kepada vendor. Oke. Ya, pesan-pesan seperti yang disampaikan oleh Ibu, kita sampaikan kepada vendor. Ya, vendor ketika mau memecat 3 orang ini, itu ya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengembalian dari pihak Tapi AP2 otoritas sudah sesuai? bandara tidak ada kewajiban untuk itu. Otoritas bandara itu mengembalikan kepada Itu sesuai vendornya. menurut Anda? Loh iya. Ya, itu sudah berarti itu sesuai ada dengan kontrak dan ada SOP yang arogansi disepakati gitu loh. bersama. Seharusnya kan dipanggil secara patut. Oke. Ibu Mira dituntaskan Ya, boleh? monggo, silakan. Dituntaskan. Asal sentimen gini. agama jangan sentuh-sentuh ya. Jadi gini, enggak itu kan pendapat saya. Maksud Pendapat kami saya. apakah melihat figur atau tokoh yang memang tiba di bandara dilihat ini kira-kira berbahaya atau enggak? Kalau memang ada potensi ke sana, berarti perlakuannya beda. Saya tidak ke sana. Saya tidak melihat itu ulama, habaib atau siapapun. Tetapi ketika ada perlakuan ketidakadilan terhadap pekerja, kan saya ini pekerja buruh, sesama pekerja buruh ada yang namanya solidaritas. Gitu loh. Artinya ketika dinyatakan oleh salah satu komisaris Angkasa Pura II bahwa dia melanggar SOP, ini SOP yang mana? Harusnya cantolannya adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan dan pelanggaran berat dikatakan. Pelanggaran berat undang-undang, saya ngomong balik lagi ke undang-undang. Pelanggaran berat yang dimaksud dengan Undang Ketenagakerjaan maupun yang Cipta Kerja adalah 1 narkoba, berkelahi dengan sesama pekerja, korupsi, merusak aset perusahaan. Kalau dia meninggalkan tugas, itu bukan pelanggaran berat gitu loh. Dia harus dipanggil secara patut. Sanksi peringatan 1, 2, dan 3. Artinya di sini butuh kebijaksanaan, bukan langsung oke, sudah kami kembalikan atau sudah kami berhentikan. Itu arogansi kalau menurut saya dan itu nggak boleh terjadi. Mungkin pintu masuk di sinilah yang namanya hikmah Ramadan. Seharusnya langsung lihat nih publik, ada apa dengan Angkasa Pura? Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Aspek Indonesia punya anggota yang pernah bekerja di Angkasa Pura II. Malam ini tadi saya buka puasa bersama mereka konsolidasi, menyampaikan semua bobrok-bobroknya. Bu, yang namanya bicara kamu langsung saya pecat itu biasa di sana. Arogansi oleh siapa? Dengan pejabat-pejabat Angkasa Pura. Itu biasa ternyata. Kamu saya pecat, kamu saya kembalikan. Kan Itu hanya sekedar omongan atau terjadi juga, Bu? terjadi itu yang perlu harus kita dalami. Terjadi juga omongan dan terjadi, kembalikan lagi tadi. Padahal kan sudah nggak ada lagi. Jadi Angkasa Pura ini kan ada tenan-tenan. Ada airlines gitu ya, ada Garuda dan segala macam. Nah kawan-kawan saya tuh kerja di situ tuh. Kerja di situ, malah ketua serikatnya yang dipecat juga. Kerja di sana. Dia menyatakan, Bu mereka memang arogan. Selalu SOP, peraturan tuh disingkirkan yang namanya ketenagakerjaan gitu. Mana nggak ada serikat pekerjanya lagi. Artinya saya minta di sini, ini ada perbaikan dong oleh Pak Erick Thohir selaku Menteri BUMN. Karena ini Angkasa Pura BUMN. Dan banyak sekali ini diduga kuat. Banyak sekali uang yang beredar yang nggak sah. Tapi kan nggak ada pengaruh sama tadi komisaris Bu, yang tiba-tiba mencuit, Seharusnya- diramaikan di media sosial. Seharusnya bukan kerjaan komisaris, harusnya kan ada. Nah, direktur komisaris utama. itu Nggak ada usah 2 direktur utama, tugasnya. Kan harusnya ada yang namanya manajernya dulu. Komisaris itu ada 2 tugasnya, Ngapain Ibu. komisaris Oke. terlalu Bang tinggi Lukman, gitu. Tugas loh. pertama komisaris adalah mengawasi jalannya perusahaan. Yang kedua memberikan nasihat. Nah, dalam hal ini yang saya tahu itu komisaris AP2, Bang. Angkasa Pura ini itu memforward itu ke manajemen yang mengembalikan kepada vendor ya 3 petugas ABSEK ini itu bukan komisaris. Ya, tapi kan yang gara-gara mengembalikan komisaris adalah itu. manajemen. Adalah kewajiban komisaris juga untuk mengingatkan, memberikan nasihat pada manajemen. Ini ada yang viral, ini ada publik yang tidak mengkritik, ini ada persoalan. Silakan manajemen apa yang bisa dilakukan ya. Mungkin manajemen menganggap karena persoalannya penting ya, persoalannya berat, SOP kesepakatan antara vendor itu dilanggar, ya dikembalikan kepada vendornya dan pasti Angkasa Pura minta pengganti dari 3 orang. Tapi katanya bukan pelanggaran berat tadi Bang Lukman. Makanya. Kata Kalau Ibu Mira menurut tadi. Ibu tidak pelanggaran berat, Bukan tapi pelanggaran. rilis dari Angkasa Pura ini adalah pelanggaran berat. Undang-undang ya. Ketenagakerjaan. Kata undang-undang. Undang-undang, Pak. Undang-undang. Tugas mengamankan bandara, ada 3 orang petugas ABSEK yang
dia itu ditugaskan satu di pintu keluar, satu di scanning itu. Terus dia meninggalkan tempatnya. Bagaimana Makanya, melaksanakan tugas-tugas yang ada di situ? secara patut. Siapa penggantinya? Bagaimana misalnya ada orang masuk atau orang keluar yang tidak diawasi oleh petugas keamanan gara-gara petugas keamanannya melayani orang lain. Tidak akan dipanggil terlebih dahulu diminta klarifikasi, Secara Bang? patut undang-undangnya, saya nggak ngomongin undang-undang, kita balik lagi ke negara ini karena bukan berdasarkan undang-undang. Undang-undangnya Nah, kita bicara undang-undang. silahkan nanti vendornya, kalau vendornya mau memberhentikan 3 orang ini, ya sesuaikan dengan syarat undang-undang. Kalau tidak sesuai silakan gugat lah Pasti itu vendornya. berhentilah orang Tapi itu sektornya di bandara saja. Angkasa Pura sederhana kok. Oke. Ini sudah tidak sesuai. Ya. Melanggar kesepakatan maka ini Arogansi dikembalikan berarti. kepada vendornya. Arogansi. Bang Aziz. Jadi gini, saya mau luruskan dulu. Yang dimaksud tadi mengawasi itu mengawasi direksi jalan-jalan perusahaan. Bukan dia mengawasi langsung ke bawah, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu gitu. Jadi bukan dia mengawasi kemudian ini yang OB nggak nyapu di ini, nggak begitu. Kalau dia tuh harus mengawasi kemudian kinerja dari direktur, direksi. Komisaris. Iya, tugasnya seperti itu. Ada nih di peraturan Enggak. pedoman Ya, tata kelola bacakan perusahaan. saja Mas, bacakan. Ya, pedoman Enggak lah. tata kelola perusahaan, ya, corporate governance. Nah, di sini saya bacakan ya. Nah, kebijakan umumnya, pengawasan, ya tadi betul. Tadi ada pengawasan, ada juga perencanaan. Jadi ada 2 sebenarnya, perencanaan dan pengawasan. Nah, pengawasannya mekanismenya tadi, ya. Saya bacakan. Dia ini juga pengawasannya ini bersifat oversight, aspek-aspek strategis perusahaan. Skopnya luas, jadi nggak Bukan bisa ngurusin perusahaan, yang mengawasi bawah-bawah perusahaan, itu. bukan mengawasi direksi aja. Bukan Pak, direksi. Direksi Pak. itu bahagian dari perusahaan. Gimana sih Bapak? Gimana? Dia khusus jangan ke situ. ditambah-tambah lah. Nggak bisa. Ketentuannya Ini jelas di sini mengawasi bilang perusahaan. mengawasi, memantau kepatuhan direksi dalam menjalankan peraturan perundang-undan. Iya, Sekarang itu pertanyaan juga. saya, AFSEC itu direksi bukan? Begitu. juga. Itu sederhana Gimana? gitu loh. Ini Yang lainnya- ini yang informasi lainnya Anda sesat baca. namanya. Yang Anda baca hanya direksi aja. Saya baca lagi. Mengawasi perusahaan nggak Anda baca gimana? Pengawasan terhadap Jangan direksi separuh-separuh dilakukan. gitu menimbulkan Nggak ada, persepsi Pak. yang Nggak negatif. ada Pak, nggak ada Pak. Bagi ini. Nggak ada, saya baca nih. Poin B1, pengawasan Dewan Komisaris bersifat oversight ya atas aspek-aspek strategis perusahaan dan aspek-aspek strategis. Lah itu kan mengawasi perusahaan. Ya enggak lah Strategi. strategis. Jangan Strategis itu ditambah-tambah, mikir udahlah. bagaimana bisnis pak depan, bukan mikir orang Udahlah, yang cium tangan begitu jangan nggak bisa. ditambah-tambah, Oke, jangan baik. Pak ini dikurang-kurangin. menempatkan sesuatu Apa nggak pada adanya tempatnya. aja. Ya, baik, gitu. kami juga Yang akan kedua, meninggalkan Bang pengawasan Ade Dewan Armando dan juga Komisaris. Bang Egustiana. Usai jeda, sesaat lagi pemirsa tetaplah bersama kami.